Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tema renungan saat ini adalah jangan berhenti berusaha dan berharap. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu memiliki anak berusia 5 tahun yang mengalami luka bakar cukup parah di bagian tungkainya. Dokter-dokter yang menanganinya angkat tangan dan mengatakan bahwa anaknya tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidupnya. Ia akan cacat selamanya. Anaknya tahu tentang vonis dokter yang dijatuhkan kepadanya, tetapi ia tidak pernah menyerah pada apa yang mereka katakan. Di dalam hatinya ia bertekad untuk bisa berjalan lagi. Ketika masih terkapar di tempat tidur dengan kaki yang kurus kemerahan karena luka bakar yang dialaminya, ia bahkan bertekad untuk bisa berjalan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Setiap hari ibunya menyaksikan bagaimana anaknya berusaha sekuat tenaga untuk belajar berjalan. Tangannya berusaha meraih gagang sebuah alat pembajak yang ada di dekat rumah mereka, dan sambil berpegangan pada alat tersebut, ia melatih kakinya yang cacat. Bagi mereka yang melihatnya, barangkali ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin, bagaikan usaha menjaring angin, tetapi bermodalkan sebuah tekad dan harapan di dalam hatinya, ia terus berusaha melatih kaki-kakinya. Usaha itu tidak mudah. Ia harus menahan rasa sakit di setiap langkahnya. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ia sudah bisa berlari meski sangat lambat. Tetapi makin lama ia bisa berlari cepat. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa aku pasti bisa berjalan lagi. Bahkan aku akan berlari lebih cepat dari siapapun, katanya. Pada tahun 1936, ia meraih prestasi lari untuk jarak 1 mil dalam waktu 4 menit 6 detik. Dan untuk saat itu, ini merupakan rekor dunia. Sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat menghambat atau menghalangi kita untuk maju, berubah menjadi lebih baik dan meraih sukses, kecuali dari dalam diri kita sendiri.
tekad dan harapan adalah dua sahabat yang akan mendampingi kita untuk meraih sesuatu yang kita mimpikan. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang, apa pendapat orang, karena tekad dan harapan yang berasal dari diri kita yang mempunyai peranan penting di dalam meraih apa yang kita impikan. Rasul Paulus sempat berputus asa juga karena beratnya beban yang ia tanggung. Namun kemudian ia menyadari bahwa hal itu terjadi agar ia tidak menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah. Itu yang mendorongnya untuk terus menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, ia percaya bahwa Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, apakah saat ini kita sedang dalam keputusasaan dan menyerah pada keterbatasan? Jangan berhenti untuk berharap. Teruslah berusaha karena tangan Allah yang kuat senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan senantiasa ada pada kami untuk selalu memberi kami pengharapan. Jangan biarkan masalah menggoyahkan pengharapan kami kepadamu, tetapi yakinkan kami bahwa bersamamu semuanya akan baik-baik saja. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan di dalam kami menjalankan karya kami hari ini. Bimbinglah langkah kami supaya setiap hal yang kami lakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.